Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Literasi ICT dan Media Pembelajaran dari kelas 4D akan menampilkan video penjelasan tentang penelitian yang kami lakukan yang berjudul Pengaruh Penguasaan Literasi ICT terhadap Pemanfaatan Media Salindia sebagai Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. Adapun rekan anggota dari kelompok 10 kelas 4D yaitu Safar Madin Tiffany, Dina Nurul Karohma, dan Yogi Fernando. Latar belakang dari penelitian yang kami lakukan berisikan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang sekolah yang sangat berperan dalam membangun fondasi pengetahuan anak. Oleh karena itu, guru sekolah harus memiliki kemampuan dalam memberikan pengajaran yang sesuai dengan tahap operasi anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Piase pada Rus Effendi tahun 2006. Usia 7 sampai sekitar 11-12 tahun merupakan tahap operasi konkret. Pada tahapan anak tersebut memerlukan media konkret dalam belajarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan media pembelajaran juga turut berubah dan kian beragam. Contohnya dengan munculnya literasi ICT yang menjadi acuan kemampuan guru di masa kini. Setelah kondisi pandemi COVID-19 yang berangsur membaik dan kondisi kegiatan belajar dilakukan secara tatap muka kembali ke sekolah, semestinya banyak guru yang memiliki pemahaman yang bertambah seputar literasi ICT maupun media pembelajaran yang sudah sebelumnya digunakan pada masa pembelajaran daring. Setelah ditinjau, masih banyak permasalahan yang terjadi dalam penguasaan literasi ICT bagi guru khususnya di sekolah dasar. Banyak dari kalangan guru yang belum sadar untuk menghadirkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif bagi siswa yang juga mengandung unsur kebaruan yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa pada abad 21 ini. Salah satu bentuk media pembelajaran yang sudah cukup dikenal dan dapat dimanfaatkan oleh guru adalah media salindia. Adapun rumusan permasalahan yang kami temukan dalam penelitian ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, kurangnya dukungan sarana dan prasarana literasi ICT di sekolah. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana literasi ICT di sekolah ini juga akan mempengaruhi terhadap kemampuan guru dalam literasi ICT. Yang kedua adalah kesenjangan kemampuan ICT dari pengaruh usia guru. Banyak dari guru yang setelah berusia lanjut atau berumur kehilangan motivasi atau semangat belajar untuk mengembangkan kompetensinya, tidak kecuali untuk mengembangkan media pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Lalu yang ketiga, pemanfaatan literasi ICT dalam menciptakan media pembelajaran menggunakan media salindia yang masih kurang diminati oleh guru. Penelitian ini dilaksanakan secara online dengan menyebarkan angket kepada kepala sekolah dan guru dari 6 sekolah di berbagai wilayah. Adapun penelitian ini dilakukan di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama SDN Ciletik yang beralamatkan di Desa Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Yang kedua MI Nur Rohman, Reca Mulia, Sumedang. Yang ketiga SDSIT Ulul Albab, Jalan Bypass Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang keempat SDN Abdi Negara, Jalan Bumi Abdi Negara. Yang kelima SDN Cangkuang 3, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Dan yang keenam SDN 18 Tarok Dipo, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian tersebut merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai masalah penelitian. Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu adanya wawancara online, dengan angket yang disebarkan kepada kepala sekolah dan guru di sekolah dasar. Adapun permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu banyaknya dari kalangan guru yang belum sadar untuk menghadirkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif bagi siswa yang juga mengandung unsur kebaruan yang menyesuaikan kebutuhan belajar siswa pada abad 21 ini dan merasa kesulitan dalam memanfaatkan ICT untuk media pembelajaran interaktif bagi siswa. Kemudian mengenai tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pemahaman guru di SD terkait literasi ICT, keberadaan sarana dan prasarana pendukung literasi ICT, penugasan guru dalam memanfaatkan sarana dan prasarana ICT, pemanfaatan dan kendala ICT untuk media pembelajaran interaktif, dan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan ICT dan TIK di sekolah dasar serta solusi yang diinginkannya. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, diperoleh data yang cukup bervariasi terkait dengan pemahaman guru mengenai literasi ICT dan media pembelajaran berbasis media salindia. Berikut ini merupakan data hasil temuan dari peneliti ke-6 sekolah yang menjadi objek penelitian. 4 diantaranya terakreditasi A dan 2 diantaranya terakreditasi B. Objek penelitian ini tidak dilakukan pada sekolah dasar berstatus negeri saja, melainkan juga pada madrasah dan sekolah dasar Islam terpadu. Berikut hasil penelitiannya mengenai pemahaman guru terkait dengan literasi ICT. Berdasarkan data diperoleh bahwa 57% dari 6 guru yang berasal dari sekolah yang beragam mengakui bahwa dalam pemahaman terhadap ICT berada dalam kategori paham. Sementara sisanya menjawab cukup paham dan sangat paham mengenai literasi ICT atau TIK ini. Melalui hal ini dapat dipahami dengan jelas bahwa hampir semua guru sudah mengetahui pentingnya keberadaan literasi ICT dalam ranah pendidikan di sekolah dasar.
Para guru telah menyadari bahwa literasi ICT merupakan suatu kebutuhan dalam lingkup pembelajaran di sekolah. Pemahaman guru terkait literasi ICT juga dapat dipengaruhi akibat pengetahuan guru yang dituntut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang juga terikat dengan tuntutan kemampuan dalam penugasan ICT. Para guru telah menyadari bahwa pemanfaatan ICT ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Selanjutnya mengenai keadaan sarana dan prasarana pendukung literasi ICT atau TIK di sekolah. Dari tanggapan guru, hampir keseluruhan dari beberapa sekolah yang menjadi responden dalam penelitian ini membuktikan bahwa keadaan sarana dan prasarana tidak berada dalam kondisi yang sangat baik. Sebanyak 42% responden mengajukan jawaban yang cukup memadai, dan sisanya menjawab bahwa keadaan sarana dan prasarana pendukung literasi ICT di sekolah dalam keadaan tidak memadai. Melalui hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pendukung literasi ICT di sekolah dasar. Secara keseluruhan, tanggapan dari para guru menyatakan kesediaan sarana dan prasarana dalam literasi ICT belum tercukupi secara maksimal. Meskipun tidak lengkap, masih terdapat sarana yang dapat digunakan di ruang kelas untuk mendukung pembelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian berikut, merupakan sarana dan prasarana pendukung literasi ICT yang secara umum sudah digunakan dan dimanfaatkan di sekolah dasar. Bentuk hardware-nya seperti laptop, komputer, proyektor, bahkan ketersediaannya jaringan internet seperti Wi-Fi sudah tersedia di sekolah dasar meskipun dilihat dari segi jumlah dan kualitasnya yang masih sangat terbatas. Pembahasan ketiga mengenai pemanfaatan ICT dalam mendesain media pembelajaran yang sudah dilakukan namun masih terdapat ketidakmaksimalan bagi para guru. Pemanfaatan sarana dan prasarana ICT dalam bidang pendidikan dapat diimplementasikan dalam perancangan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kepada siswa. Banyak dari guru mengakui bahwa sering memanfaatkan ICT dalam perancangan media pembelajaran. Para guru juga memiliki kesadaran yang lebih akan pentingnya media pembelajaran yang dihadirkan saat pembelajaran kepada siswa di kelas. Namun, pada prakteknya banyak bagi para guru yang belum memahami bahwa media pembelajaran yang disajikan kepada siswa memiliki suatu ketentuan atau kriteria. Media pembelajaran yang disajikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan seluruh siswa di kelas. Media pembelajaran yang menarik dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Media pembelajaran yang interaktif ini merupakan media pembelajaran yang sudah semestinya digunakan pada pembelajaran di abad ke-21 ini. Media pembelajaran sudah semestinya dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan siswa, baik media pembelajaran yang berbentuk konvensional maupun digital yang dapat dihadirkan oleh guru dalam pembelajaran. Berlanjut ke pembahasan keempat mengenai pemanfaatan media salin dia sebagai media pembelajaran di sekolah dasar yang masih sangat jarang dimanfaatkan oleh para guru. Untuk menciptakan suatu media pembelajaran yang interaktif dapat diwujudkan melalui perancangan media pembelajaran yang juga melibatkan pemanfaatan aplikasi secara digital untuk mempersiapkannya. Salah satu bentuk aplikasi sederhana yang dapat digunakan dalam perancangan media pembelajaran interaktif ini adalah dengan bantuan sebuah software yang dapat diaplikasikan secara efektif dan mudah. Salah satu bentuk software yang sudah banyak diketahui guru adalah media salin dia, yaitu media yang berbentuk tayangan yang dapat ditayangkan baik secara langsung melalui perangkat elektronik seperti handphone, komputer, atau laptop, maupun ditampilkan secara langsung di kelas melalui layar proyeksi atau LCD proyektor. Media salin dia atau media berbasis presentasi ini secara umum sudah dipahami oleh guru secara mendasar sebagai suatu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jika melihat lebih jauh daripada itu, media salin dia ini juga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk menghadirkan media pembelajaran yang inovatif, yang menarik, dan interaktif untuk siswa. Melalui hal itu, banyak para guru yang sadar akan pentingnya menghadirkan media pembelajaran yang interaktif yang disajikan kepada siswa. Oleh karena itu, guru mengaku membutuhkan suatu bentuk pelatihan khusus mengenai perancangan media pembelajaran interaktif menggunakan media salin dia di dalamnya. Baik, selanjutnya solusi. Berdasarkan permasalahan yang muncul atas penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh penulis. Adapun beberapa rekomendasi sebagai solusi yang penulis sampaikan dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, pengajuan bantuan perangkat pendukung literasi ICT di sekolah. Bentuk pengajuan ini dapat dilakukan melalui koordinasi pihak sekolah dengan pihak atas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan sebagainya. Untuk sekolah dasar yang berstatus negeri, tentunya mempunyai regulasi yang berbeda dengan sekolah swasta. Pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana literasi ini juga dapat diadakan dengan bantuan dana dari komite atau sekolah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung literasi ICT di sekolah.
Kedua, pengadaan pelatihan perancangan media pembelajaran interaktif menggunakan media berbasis media selindia. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, guru sudah mengenal dan mengetahui media selindia itu sendiri. Namun, untuk pemanfaatan media selindia dalam menciptakan media pembelajaran yang interaktif masih sangat minim dan belum dikuasai secara optimal oleh guru. Melalui permasalahan tersebut, jelas penting dilakukannya sebuah pelatihan yang akan membantu guru dalam mengembangkan kompetensi dalam membuat media belajar interaktif. Penggunaan media selindia ini sudah banyak digunakan sebagai bahan rancangan awal untuk membuat media belajar interaktif. Rekomendasi ini disampaikan berikut dengan tinjauan hasil penelitian terdahulu terkait dengan media digital menurut Kadarisma tahun 2020. Guru akan diberi pelatihan cara membuat media digital dengan memanfaatkan program-program sederhana seperti PowerPoint. Program ini di sekolah mitra belum diberdayakan secara maksimal untuk dapat menjadi media pembelajaran yang inovatif dan menarik minat siswa dalam belajar. Bentuk pelatihan ini juga akan membantu guru untuk memotivasi dirinya, baik bagi guru yang berusia muda atau tua, bahwa tidak ada keterbatasan dalam belajar dan mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru. Nah, adapun berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan sebuah pengabdian dalam bentuk pelatihan, yaitu dengan meningkatkan keterampilan guru dalam membuat media pembelajaran inovatif. Berdasarkan pengolahan dan analisis data disimpulkan bahwa keterampilan guru meningkat sebanyak 40%. Guru mengakui bahwa mereka membutuhkan bentuk pelatihan yang dirancang untuk membantu guru dalam mendesain dengan cara mendesain media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, before and after, atau sebelum dan sesudah. Setelah rekomendasi disampaikan kepada para guru terkait permasalahan yang ada, pihak sekolah merasa terbuka dan menerima solusi atas permasalahan yang disampaikan. Dalam prosesnya, pihak sekolah dan guru tengah mengupayakan hal yang maksimal untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung literasi ICT di sekolah. Selain itu, setelah peneliti memberikan informasi pelatihan yang dapat guru ikuti secara sinkronus maupun asinkronus, serta menginformasi sumber belajar seperti video tutorial yang mana dapat dinilai sangat bermanfaat bagi guru, sekaligus mengembangkan minat dan motivasi guru untuk senantiasa belajar. Berdasarkan pengolahan dan analisis data, disimpulkan bahwa keterampilan guru meningkat sebanyak 40%. Guru mengakui bahwa mereka membutuhkan bentuk pelatihan yang dirancang untuk membantu guru dalam mendesain media pembelajaran. Sudah semestinya guru perlu responsif terhadap perubahan yang ada, senantiasa mempelajari hal-hal baru supaya mampu menyesuaikan kondisi pendidikan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.